Tanpa tempat usaha, orang ini bisa menghasilkan puluhan juta rupiah setiap bulan. Kedengarannya tidak masuk akal, tapi ini benar-benar terjadi. Di video ini, kita akan membahas sebuah usaha yang mungkin selama ini tidak kamu sadari. Usaha ini tidak terlihat, karena tidak punya toko, tidak punya tempat, bahkan tidak punya kantor. Tapi justru dari usaha sederhana inilah, seseorang bisa menghasilkan puluhan juta rupiah setiap bulan. Dan yang menarik, ini adalah peluang yang sebenarnya bisa kamu pertimbangkan untuk dicoba. Bahkan, di akhir video nanti, kita juga akan bahas bagaimana cara memulainya. Meskipun kamu bingung harus mulai dari mana. Sekarang coba bayangkan, tanpa tempat usaha, apakah itu benar-benar mungkin? Kebanyakan orang berpikir, kalau mau punya penghasilan besar, harus punya toko, kios, atau tempat usaha sendiri. Padahal, ada cara lain yang lebih sederhana, tapi sering tidak disadari. Bayangkan ada seseorang di desa, sebut saja namanya Pak Andi. Dia tidak punya toko, tidak punya kios, bahkan tidak punya tempat usaha tetap. Tapi setiap hari, justru banyak orang menghubunginya karena dia bisa membantu menjual berbagai kebutuhan. Awalnya, Pak Andi hanya mencarikan pembeli saja. Dia tidak punya barang, tidak menyimpan stok. Dia hanya menjadi penghubung antara penjual dan pembeli, lalu mengambil keuntungan kecil dari setiap transaksi. Contohnya dari cabai. Pak Andi membantu petani menjual cabai ke pasar. Dia mengambil selisih sekitar Rp1.000 per kilo. Dalam sehari, dia mampu menjual sekitar 250 kilo cabai. Dari aktivitas itu, jika dikumpulkan selama 1 bulan, penghasilannya bisa mencapai sekitar Rp7.500.000. Dari situ, Pak Andi mulai sadar. Ternyata tanpa punya barang pun, dia tetap bisa menghasilkan uang. Pak Andi tidak berhenti di situ. Dia mulai melihat peluang lain, yaitu telur. Dia membantu menyalurkan telur dari peternak ke warung dan toko, dengan keuntungan sekitar Rp200 per butir. Dalam sehari, dia mampu menjual sekitar 1.000 butir telur. Jika dikumpulkan dalam 1 bulan, hasilnya bisa mencapai sekitar Rp6 juta. Semakin lama, relasi Pak Andi semakin luas. Dia mulai membantu menjual sayur seperti bayam, kangkung, dan tomat. Keuntungan dari sayur memang kecil, sekitar Rp500 per kilo, tapi dalam sehari dia mampu menjual sekitar 300 kilo. Dari situ, dalam 1 bulan dia bisa mendapatkan sekitar Rp4.500.000. Pak Andi kembali tidak berhenti di situ. Dia juga membantu menjual ayam dan entok milik warga. Dari setiap ekor, dia mengambil keuntungan sekitar Rp10.000. Dalam sehari, dia bisa menjual sekitar 20 ekor. Dari sini, dalam 1 bulan, penghasilannya bisa mencapai sekitar Rp6 juta. Kalau semua itu digabungkan, dari cabai, telur, sayur, dan ayam atau entok, penghasilan Pak Andi bisa mencapai sekitar Rp24 juta setiap bulan. Dan yang menarik, semua itu dia dapatkan tanpa toko, tanpa tempat usaha, dan tanpa harus memproduksi barang sendiri. Seiring waktu berjalan, usahanya semakin dikenal. Permintaan mulai datang dari banyak arah, dan di titik ini Pak Andi mulai kesulitan membagi waktu. Akhirnya, dia mengambil keputusan penting. Dia mulai mengajak tetangga dan teman dekatnya untuk ikut membantu. Ada yang fokus mengurus telur, ada yang mengurus sayur, dan ada juga yang menangani ayam atau entok. Sekarang, setiap ada pesanan masuk, Pak Andi tidak perlu lagi turun langsung ke lapangan setiap saat. Dia cukup menerima pesanan, lalu mengatur siapa yang akan menjalankan di lapangan. Orang-orang inilah yang bergerak, memastikan barang sampai ke pembeli, sementara Pak Andi mengatur alur usahanya. Di rumah, dia juga dibantu oleh istrinya yang mencatat setiap pemasukan dan menghitung hasil setiap hari, sehingga semuanya tetap terkontrol dengan baik. Dari sini, peran Pak Andi mulai berubah. Dia bukan lagi sekadar penghubung, tapi sudah menjadi pengatur sistem. Dan dari cerita ini, kita bisa belajar satu hal penting. Pak Andi tidak langsung memulai semuanya sekaligus. Dia memulai dari satu jenis barang saja, lalu berkembang perlahan. Relasi mulai terbentuk, kepercayaan mulai tumbuh, dan komunikasi menyebar dengan sendirinya, sampai akhirnya usahanya berkembang lebih besar. Sekarang, bagaimana kalau kamu ingin mulai tapi bingung harus dari mana? Kamu tidak perlu langsung punya modal besar. Kamu bisa mulai dari yang paling dekat. Lihat siapa di sekitarmu yang punya barang tapi kesulitan menjual. Kamu bisa bantu mencarikan pembeli, lalu ambil keuntungan kecil dari situ. Mulai dari satu dulu, jalankan dengan konsisten, lalu biarkan relasi yang akan membuka jalan berikutnya.
Sekarang pertanyaannya, kalau kamu ada di posisi seperti ini, mau tetap menunggu punya tempat usaha dulu, atau mulai dari peluang yang sudah ada di sekitarmu? Tulis di kolom komentar ya.